Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas rukun iman yang kelima, yaitu mengimani atau iman kepada hari akhir atau kiamat, hari kiamat. Kita percaya, kita yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Masalah waktunya kita tidak diberitahu, bahkan Rasul pun tidak pernah mengatakan kapan akan terjadi. Namun Rasulullah pernah mengatakan bahwa hari kiamat akan terjadi di hari Jumat. Nah, yang lebih penting daripada itu, mengetahui kapan dan hari apa, kita mengimani bahwa terjadinya hari kiamat itu adalah hancurnya alam raya dan seisinya, hancurnya jagat gumelar, hancurnya seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Hancur semuanya, akan mati, akan binasa. Tidak ada satupun makhluk yang Allah hidupkan waktu itu. Bahkan malaikat pun semua akan merasakan kematian. Dan itu sudah maklum, semua kita sudah tahu. Namun yang lebih penting lagi, bahwa kiamat yang paling berbahaya adalah kiamat jagat gumulung. Hancurnya jagat yang ada di dalam diri kita, yaitu hancurnya akhlak kita. Karena kajian kita selama ini, torekoh itu sumbernya kan akhlak. Banyak orang yang bertorekoh itu mengasingkan diri, menyepi, berzikir, melantunkan tasbih, takbir, tahlil untuk membesarkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, karena agar panca indranya terjaga daripada perbuatan yang tercela, yaitu perbuatan hawa nafsu. Oleh karena itu, hancurnya jagat gumulung ini adalah hancurnya akhlak kita. Kalau pikiran kita
lebih besar memikirkan selain Allah, itu bisa dinamakan kiamat. Banyak orang pintar, ilmuwan, para dokter, insinyur, yang pendidikannya S1, S2, S3, bahkan profesor, ketika mereka lebih memikirkan keilmuan di bidangnya, lebih mengutamakan ibadah yang lain daripada memikirkan ibadah yang ukhrawi, maka termasuk dia sedang mengalami kiamat jagat gumulung. Lebih mengagumkan sains, teknologi, sehingga sampai ia melupakan Allah, ya. Maka termasuk jagat gumulungnya kiamat. Kenapa? Karena hatinya hancur, tidak ada Allah di dalamnya. Yang ada hanya urusan-urusan dunia. Nah, itu. Apalagi kita yang sedang mengalami ujian, sehingga dengan ujian kesusahan itu kita lupa dengan Allah, lupa dengan siapa yang menguji, maka jagat gumulung kita kiamat. Kalau tangan kita lebih banyak maksiatnya, berarti jagat gumulung kita kiamat. Kaki kita melangkah di tempat-tempat yang kurang bermanfaat dibanding dengan tempat-tempat ibadah, maka jagat gumulung kita kiamat. Hancur akhlak kita, hancur jagat gumulung kita. Jadi jangan bangga kita anak kita insinyur, jangan bangga anak kita profesor, kalau ternyata anak kita yang profesor tersebut, yang insinyur tersebut, mereka melupakan Tuhannya. Mereka melupakan akhlaknya kepada orang tua. Bahkan ketika suruh mengimami saja, pada saat orang tuanya tiada, mereka tidak bisa mengimami, maka kita termasuk mengalami kiamat jagat gumulung. Hancur hati kita. Kita mendidik anak tentu ingin anak kita berbakti kepada kedua orang tua. Tentu kita ingin dihormati oleh anak, ingin dihormati oleh cucu. Namun ketika kita bertemu, tutur sapa anak kepada kita dari bahasanya, dari perilakunya, dari akhlaknya, mereka tidak mencerminkan akhlak yang karimah, maka kita akan mengalami kiamat jagat gumulung. Di hadapan Allah bagaimana kita mempertanggungjawabkan ini? Allah tidak mempertanyakan keinsinyurannya, Allah tidak mempertanyakan keprofesoran anak kita, tapi Allah menanyakan akhlak anak kita kepada orang tua, akhlak anak kita kepada Tuhannya. Karena apa? Profesor hanya sebatas ilmu di dunia, dokter hanya sebatas ilmu di dunia, insinyur juga demikian, hanya sebatas ilmu di dunia. Di dalam surat Ad-Duha sudah jelas, walal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan akhirat itu lebih utama daripada urusan dunia. Karena kita sudah maklum bahwa akhirat itu selamanya. Sedangkan dunia sebentar sekali. Jauh perbandingannya. Jadi kalau kita masih mengedepankan urusan dunia dibandingkan urusan akhirat, berarti otak kita kebalik. Maka kata Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang banyak berbicara masalah kematian, orang yang banyak berbicara masalah akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah kata Allah dengan takwa.
Karena ketakwaan inilah yang akan kita bawa ke akhirat, menjadi bekal selama kita nanti berada di akhirat. Itu kiamat kita. Runtuh hati kita ketika melihat anak kita durhaka kepada kita, ketika anak kita melawan, ketika anak kita membentak kita, bahkan ketika anak kita bersuaranya tinggi, jalan di hadapan kita tidak sopan santun, tidak ada. Bahkan makanan kita, minuman kita di hadapan kita dia langkahi, bahkan akhlaknya tercela. Kiamat kita kalau sudah begitu. Putus harapan kita. Nah, ini kiamatnya ahli torekoh itu di sini. Makanya banyak ahli torekoh itu berzikir, bertasbih, takbir kepada Allah. Sebenarnya dalam rangka ini, menjaga ini. Makanya banyak ahli torekoh itu menyepi, tahanus, bersufi ria, meninggalkan urusan-urusan duniawi. Ini para ahli torekoh. Apakah mereka tidak mengurusi urusan dunia? Tetap mengurusi urusan dunia, tapi hanya sekedarnya saja. Hanya sebatas untuk bisa beribadah, sebatas bertahan hidup, sebatas bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Lebih daripada itu, mereka fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemarin kita jelaskan bahwa salah satu firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu betul-betul kita laksanakan sepanjang hidup kita. Tidaklah jin dan manusia ini diciptakan hanya untuk ibadah. Mau tidur kita niatkan ibadah, bangun tidur kita niatkan ibadah, makan, ke kamar mandi, berangkat kerja, mencari nafkah, semua kita niatkan ibadah. Mencari uang pun kalau kita niatkan untuk mencari nafkah untuk anak istri kita, maka itu bernilai ibadah. Terlihat bahwa kegiatan duniawi, mencangkul sawah, ya, menggotong sesuatu barang dari pasar, membawa kendaraan, kelihatannya urusan duniawi, tapi ketika itu diniatkan untuk ibadah, maka itu bernilai kegiatan-kegiatan akhirat. Namun walaupun kita sebaliknya, ketika kita sedang ibadah, sholat, zakat, infak, sedekah, namun itu tidak diniatkan ibadah, bahkan riya, kita ingin dilihat oleh orang, ibadah kita ingin dinilai oleh seseorang, kita berbuat riya, maka ini tidak bernilai ibadah sama sekali, habis. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Rasulullah sudah mewanti-wanti, jangan kamu batalkan pahala dengan menyebut-nyebutnya. Pahala sedekah disebut-sebut. Saya tahun lalu mendirikan masjid ini senilai ini, alhamdulillah. Insya Allah besok membangun lagi ini. Disebut-sebut terus, setiap amal ibadahnya disebut. Saya kemarin umroh, insya Allah bulan depan umroh, tahun depan umroh lagi. Alhamdulillah, rezeki makmur, rezeki lancar. Nah, ketika kita menyebut-nyebut terus ibadah yang terlihatnya ibadah ukhrawi, sebenarnya itu bernilai duniawi. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Namun ketika di pikiran kita bahwa uanglah segalanya, di mana harta saya, anak saya sedang mengapa, istri saya di mana, ketika sholat itu terfikir, maka sholat kita pun bernilai duniawi, bukan ukhrawi. Karena secara tidak langsung, ketika kita bertakbir Allahu Akbar kemudian mengingat selain Allah, maka sesungguhnya kita sedang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
hancur, kiamat sudah jagat gumulung kita. Nah, kemudian bagaimana hati kita, kiamatnya hati? Iman kita, qulubul mu'minin baitullah. Orang yang beriman itu, hatinya orang yang beriman itu rumahnya Allah, markasnya Allah, tempatnya Allah. Maka ketika hati kita terisi selain Allah, maka berarti rumah Allah akan hancur. Kemarin kita juga membahas bahwa jagat gumelar dan jagat gumulung ini, huruf ba itu intinya di titiknya. Titiknya itu adalah qulubul mu'minin baitullah. Berarti jagat gumulung ataupun jagat gumelar ini intinya di hatinya orang mukmin. Kalau jagat gumelarnya hancur, jagat gumulungnya hancur, otomatis hati kita juga ikut hancur. Kalau hati kita hancur, maka tidak ada Allah di dalamnya. Yang ada urusan-urusan duniawi, yang ada urusan-urusan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini tidak berpikir halal, haram. Orang seperti ini tidak berpikir berbuat itu menyakitkan orang ataupun menyenangkan orang. Zolimnya terhadap dirinya dia lupakan. Bahkan Allah pun nanti berkata kepada dia, seandainya kamu berbuat tidak sholat, seandainya kamu tidak zakat, seandainya kamu tidak Islam bahkan, aku tidak rugi, kata Allah. Seandainya sealam dunia ini manusia pada kafir, ingkar kepadaku, aku tidak rugi, kata Allah. Saya tidak pensiun jadi Tuhan, saya akan tetap jadi Tuhan, raja di raja, kata Allah. Bahkan kalaupun sealam dunia ini manusia ingkar semua, akan dibinasakan Allah dan akan diciptakan manusia yang berikutnya. Terus pikir seperti itu. Karena sebenarnya amal ibadah kita yang kita kerjakan bukan untuk Allah. Amal ibadah yang kita kerjakan itu untuk diri kita sendiri. Makanya Nabi Yunus ketika berbuat zalim, ya, dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya aku zalim terhadap diriku sendiri, kata Nabi Yunus. Karena apa? Nabi Yunus sadar bahwa amal yang ia lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita berbuat ingkar, kita berbuat laknat kepada manusia, kepada sesama, bahkan kepada orang tua, maka sebenarnya kita zalimi diri kita sendiri. Persis seperti sejarah Nabi Adam. Ketika dia melanggar aturan Allah di surga, maka Allah usir Nabi Adam dari surga. Siapa yang rugi? Nabi Adam sendiri. Kemudian Allah kasih pilihan ketika ia diturunkan di bumi. Nabi Adam, kalau kamu taat kepada saya, ini jalannya menuju surga. Tapi kalau kamu ingkar kepada saya, ini jalannya menuju neraka. Pilih sama kamu. Nah, karena Nabi Adam pernah ke surga, merasakan nikmatnya surga, Nabi Adam memilih jalan menuju surga, walaupun jalannya penuh halang, rintangan, dan susah, kesusahan. Gitu. Nabi Adam memilih itu. Namun anak-anaknya ini, termasuk kita, anak keturunan Nabi Adam, kan belum tahu manisnya surga. Jadi ketika jalan menuju surga, karena banyaknya lobang, banyaknya halangan, banyaknya duri, rintangan, kadang banyak juga di antara kita yang tergoda. Karena iblis akan terus menyesatkan kita, menjerumuskan kita menuju jalan ke neraka. Ini masalahnya. Akhirnya apa? Kiamatnya hati kita ini, gelap hati kita, hancur hati kita, gelap. Gitu loh. Itu kiamatnya hakikat. Hatinya gelap, hatinya hancur, hatinya zalim, hatinya tidak ada Allah di sana. Baitullahnya hancur.
Kalau kita di dunia ini ada Baitullah, Mekah di sana. Ketika Mekah hancur, bagaimana yang kita bayangkan? Reaksi umat Islam, bagaimana kalau Ka'bah itu dihancurkan di Arab sana itu? Hancur pula hatinya orang Islam. Ya demikian pula hati kita, jagat gumulung kita. Ketika hati kita hancur, tiada Allah, maka gelap juga lah hati kita. Itu. Nah, kiamatnya orang makrifat bagaimana? Kita ini, ketika kita bermakrifat billah, rasa kita yang ada hanya Allah. Rasa kita hanya bersama Allah. Bahkan di dalam diri kita rasanya adalah Allah. Ketika bergerak, gerakan itu dari Allah. Ketika kita melihat itu adalah penglihatan Allah. Ketika mendengar, pendengaran kita adalah pendengaran Allah. Ketika kita berjalan, yang menjalani diri kita adalah Allah. Ketika rasa itu ada, bahwa rasa itu hanya rasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kiamat terjadi, rasa itu hilang. Maka ketika manusia mengatakan bahwa kalau bukan karena saya, maka kebaikan itu tidak terjadi. Kalau bukan karena saya, kamu akan kelaparan. Kalau bukan karena saya, masjid itu tidak jadi. Kalau bukan karena saya, maka anak-anak saya kelaparan. Ketika orang ini berkata demikian, langsung secara tidak langsung, rasa di dalam dirinya itu sudah kiamat. Tidak ada Allah di dalamnya. Jangankan hatinya, rasanya hancur. Tidak ada Allah di dalam dirinya, rasanya hancur. Ruhnya bukan ruhullah lagi. Ruhullah, ruhnya itu bisa jadi ruh yang lain, yang lebih dominan. Entah ruh hayawan, ruh nabati, ruhul jasadi, dan lain sebagainya. Jadi rasa Allahnya hilang. Ya. Itu kiamat yang terjadi di dalam diri kita. Makanya kalau kiamat kubro, hancurnya alam raya ini, itu sudah suatu kepastian Allah. Ya. Dicegah ataupun tidak akan tetap terjadi. Namun kiamat jagat gumulung kita bisa mengantisipasi, tergantung pengetahuan dan keimanan yang kita miliki. Justru itu yang lebih penting. Kalau iman ada di dalam diri kita, kiamat pun terjadi, nggak masalah. Memang harus mati kita. Tapi kalau kiamat jagat gumulung, dari sekarang pun kita harus persiapkan. Artinya di dalam pikiran kita memang harus memikirkan Allah. Akhlak kita berakhlakul karimah, tuntunannya juga memang dari Allah. Rasa yang ada di dalam diri kita itu, rasa uluhiyahnya, rasa ketuhanannya, rasa Allahnya, itu harus ada. Nah, dari itu ketika kita menghadap Allah, kita mempertanggungjawabkan akhlak kita, mempertanggungjawabkan hati kita, mempertanggungjawabkan ruh kita, bahkan mempertanggungjawabkan orang-orang yang di belakang kita, anak kita, istri kita. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap bisa beristiqomah ibadah kepadanya lillahi ta'ala, sehingga ruh kita, hati kita, akhlak kita terjaga dari kiamat jagat gumulung. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kalau ada sekiranya yang ingin kita diskusikan malam ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.